Selamat pagi anak-anak kami semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Kita harus sehat supaya kita dapat mengikuti pelajaran hari ini. Sudah? Jadi, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bernyanyi dan satu orang ke depan untuk memimpin doa kita. Ya, doa mama mau masuk untuk memulai pelajaran kita. Oke? Semangat ya? Iya, Bu. Oke. Yang membawa doa kita silakan maju ke depan. Ya, supaya kita bernyanyi. Si Reski, silakan maju ke depan. Ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, dan hijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi jaya surya dan cerah, ditinggal hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang cerah, terpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan kami akan memulai pelajaran kami ini. Berilah Tuhan kepintaran kepada kami agar bisa menjawab soal yang diberi Bapak Ibu guru kepada kami. Berilah Tuhan kesehatan dari kami satu persatu. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Ya. Jadi kita akan mulai pelajaran kita pada semester ajaran semester ganjil ini ya. Ya. Kamu sudah naik ke kelas 4 ya. Tentu kita
lebih giat lagi belajar. Sekarang mari kita siapkan buku Alkitab sebagai panduan kita untuk memulai pelajaran kita hari ini. Semua bawa Alkitabnya? Iya, Bu. Hari ini ya, pelajaran 1. Allah menciptakan mari kita sama-sama bacanya. 1, 2 ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 8. Ya, sekarang kita mari memeriksa ya, membuka ayat yang menjadi panduan untuk materi pelajaran kita hari ini. Ya. Jadi materi kita hari ini ya tentang penciptaan laki-laki dan perempuan ya. Jadi apa yang mau diharapkan dari kita hari ini ya, dari pelajaran ini, supaya kamu dapat memahami ya pemeliharaan Allah secara umum dan juga pemeliharaan Allah dalam hidup kita masing-masing, hidupmu, hidup ibu, hidup kita semua ya. Jadi itu yang perlu kita pahami ya, bagaimana pemeliharaan Allah kepada manusia secara umum dan kita pribadi, lepas pribadi. Sudah? Untuk itu mari kita memperhatikan Alkitab kita. Buka kitab Kejadian ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 26. Ya, Kejadian. Ya, kita buka. Siapa yang sudah dapat? Oke. Ya, baca Wahyu ayat 26. Berfirman Allah, baiklah kita menjadi kaum manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, Agatha ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Reski. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melayang di bumi. Iya, itulah bunyi dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Jadi pada waktu kamu duduk di kelas 3, kamu sudah mempelajari tentang kisah penciptaan alam semesta ya kan? Iya. Waktu itu kita mempelajari ya bagaimana cara Allah menciptakan bumi beserta segala isinya. Masih ingat? Ya, Bu. Iya. Bagaimana Allah menciptakan ciptaannya? Berfirman. Iya, dengan Berfirman.
sedang menunjukkan kuasa tuh Tuhan. Dia hanya berfirman, semuanya menjadi ada. Luar biasa kuasa Tuhan itu ya. Ya, masih ingat itu? Iya, Bu. Ya, hari pertama itu apa? Yang diciptakan Tuhan? Terang dan bilang maka siang dan malam. Iya, Allah menciptakan Terang. terang yang pertama. Ya. Kan kalau kita mula-mula membaca itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi belum berbentuk dan kosong. Inilah yang mau diisi, ya. Gelap gulita depan, ya. Jadi pertama dia ciptakan terang, ya. Masih ingat lagi yang kedua? Iya, Bu. Apa itu? Cakrawala. Apa itu cakrawala itu? Cakrawala itu langit. Iya, bentangan yang sangat Luas. Kalau kita lihat ini langit ya, langit cerah ini ya, langit itulah dia, bentangan yang sangat luas sekali. Nah, tidak ada orang yang bisa membuat seperti itu ya. Bayangkan, langit yang begitu sangat luas sekali. Ya, jadi dari situ kita nampak betapa berkuasanya Tuhan itu. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan ini hari itu Ibu ceritakan, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa, ada yang berbunga, ya kan, ada yang tidak berbunga, ya. Jadi banyak jenis-jenisnya. Jadi kalau kita hanya melihat tumbuh-tumbuhan di sekitar kita ini, di lingkungan ini, bayangkan, ya. Ini dari sini saja. Bunga yang menghasilkan warna-warni, itu saja kita sudah kagum ya, melihat ikan Tuhan bisa berbunga dengan warna-warni. Ikan juga begitu bermacam-macam, ya. Pohon-pohonan, buahnya yang begitu bisa menjadi kebutuhan kita, ya, yang dan mendatangkan kesehatan bagi kita, ya kan? Iya. Hari keempat apa itu? Benar. Benda-benda beneran. Iya. Kalau dikatakan benda-benda beneran apa itu? Senter. Hari, Hari, dan bulan. bulan, Bintang. bintang. Ya. Pada matahari, pada siang Hari. Kalau pada malam hari, Bulan. iya, bulan dan bintang. Lihatlah dulu. Ya, begitu cantiknya ya. Kita lihat bintang bergantungan di sana. Ada yang nampak jelas, ada yang kecil, ya kan? Luar biasa sekali ya. Kita melihat pemandangan yang begitu indah sekali. Ya. Inilah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Hanya diucapkan saja semuanya bisa terjadi. Ya. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Jadi hari kelima, binatang yang di air Dan dan di udara, ya. Jangan lupa lah, ya. Iya. Jadi binatang yang hidup di air dan di udara. Waktu kelas 3 kita buat contohnya, sudah banyak ya, bahkan tugas-tugas kita ya, mencari ya apa itu binatang yang hidup di darat, ya, yang di air, ya, yang di udara. Sudah Ibu jelaskan itu juga tuh kelas 3. Kemudian hari ke-6, Manusia. binatang yang hidup Di darat manusia. dan juga manusia. Manusia. Iya. Jadi binatang yang hidup di darat. Pasti kamu sudah pengen tahu ya apa saja yang hidup di darat, ya? Iya. Dan manusia. Jadi ada berapa hari Tuhan mencipta? 6 hari. 6 hari. Hari ke-7 dia beristirahat. Ya, itulah pelajaran kita waktu kita duduk di kelas 3. Jadi sekarang kita mempelajari bahwa Allah itu ya menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, dia menciptakan laki-laki dan perempuan.
manusia diciptakan Tuhan? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa tidak manusia? Hah? Karena tumbuhan belum ada. Coba siapa yang bisa? Kenapa tidak duluan manusia itu diciptakan? Karena benar menciptakan. Iya, Tuhan itu pertama sekali menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Manusia. Kalau manusia nanti duluan diciptakan, apa yang mau dimakan? Kemudian gelap lagi semua. Belum lagi ada tumbuh-tumbuhannya kan? Kalau manusia yang duluan. Jadi Tuhan itu punya rencana yang begitu indah, semuanya demi kebaikan manusia. Itulah baiknya Tuhan itu ya. Dia begitu baik kepada kita. Dia sempurnakan juga semua dia ciptakan, terakhir manusia dengan tujuan ya. Apa yang dibutuhkan oleh manusia sudah lengkap nanti. Mengerti? Ya. Itu pelajaran kita waktu itu. Ya. Jadi kita melangkah dalam penciptaan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang pertama sekali siapa? Si Adam. Apa arti Adam? Adam artinya lupakan tanah ataupun manusia itu dibentuk Tuhan dari tanah. Jadi Adam itu artinya tanah, Hawa artinya ibu segala yang hidup. Jangan lagi lupa kita ya. Itu pelajaran kita waktu kelas 3 ada jelas itu dalam waktu itu ya. Ya sekarang kita fokuslah kepada ini. Ya. Itulah nanti yang mau kita capai supaya kamu memahami ya bagaimana pemeliharaan Allah dalam hidup kita ini. Ya, sekarang mari kita lihat video selanjutnya. Mari kita perhatikan, kita cermati video tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia. Sambil dicermati ya ceritanya. Perhatikan ya, nanti bertanya. Mengerti siapa yang bisa mengungkapkan dari gambar tersebut, dari video tersebut?
Bagaimana? Coba dulu setelah kamu lihat video tadi itu. Jadi bagaimana dibuatnya? Membentuk manusia dari tanah. Dari Allah hembuskanlah nafas hidup. iya, dia bentuk manusia itu tadi dari tanah. Ya kan, kau lihat itu kan dari tanah. Iya, dia bentuk, ya. Lalu dia hembuskan Nafas kehidupan. sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, itu dia. Itulah kisah penciptaan manusia, perempuan dan laki-laki dan perempuan. Ya, ya. Kemudian, ya, kelas 3 kita sudah tadi mempelajari bagaimana alam mencipta tadi, ya kan? Alam semesta. Ini kita lihat alam mencipta khususnya Manusia. ya, mula-mula laki-laki ini ada dua, ya kan? Si Si Adam. Ya, jadi Adam itu artinya tanah. karena memang dia dibentuk dari tanah dan pada akhirnya juga akan kembali ke tanah, ya kan? Iya. Jadi itulah dia mengenai Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Siapa yang bisa mengucapkan Kejadian 1 ayat 26? Silakan ke depan. Ayo. Ayo maju. Cepat. Ayat 26, siapa yang sudah bisa? Ayo, silakan. Jelas ucapkan ini ayat. Ya, coba dicapkan dulu. Jelas katakan Kejadian 1 ayat. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, bagus ya. Mereka bisa menghafalkan. Coba siapa lagi yang bisa menghafalkan itu? Ayat yang 27. Coba silakan ke depan. Ayo silakan ke depan. Jangan takut ya. Semangat. Ya. Ayo. Maju ya. Kalau bukan di sini. Ayo silakan ke depan. Ya. Ya. Bisa. Oke. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bagus, ya. Silakan. Sekarang ada lagi bisa lagi melanjutkan yang ayat 28? Silakan ke depan juga. Jangan takut ya. Ayo, bisa? Atau sama-sama kita mengucapkan ayat 28 kembali. 1, 2, 3 ayat kita nanti. Semua. Allah memberkati mereka. Perhatikan, dicermati itu ya. Diperhatikan bacanya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ini dari ayat 26 ya. Baiklah kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Dan sekarang Ibu buat pertanyaan, ya. Tadi manusia itu diciptakan oleh Allah. Ya, di situ dikatakan ya di ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sebelum masuk ke situ, coba lagi buka Kejadian 2 ayat 7. Siapa yang sudah dapat? Ayo kita baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menciptakan kasih berbeda di dalamnya. Demikianlah membuat manusia dari dalam macam hidup. Ulangi sekali lagi, ada laki-laki. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Iya. Jadi Allah menciptakan manusia, lalu dari tanah dihembuskanlah nafas hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya. Jadi kita perhatikan ayat 26, ayat 27, ayat 28. Ya. Bahwa manusia itu diciptakan oleh tangannya sendiri, dibentuk dan dihembuskan nafas kehidupan sehingga manusia itu menjadi hidup. Sekarang yang mau Ibu tanyakan kepada kalian, apakah sama? Apakah sama penciptaan manusia dengan ciptaan yang lainnya? Apakah sama? Bagaimana menurutmu? Tidak. Iya, benar. Jawabannya Tidak. Kalau gitu di mana bedanya? Siapa yang bisa? Kalau gitu di mana bedanya? Benar, kamu ucapkan tadi tidak sama cara penciptaan manusia itu dengan ciptaan yang lainnya. Siapa bisa? Jangan takut. Iya. Apa bedanya? Bagaimana cara Tuhan menciptakan manusia itu? Bagaimana Tuhan itu menciptakan ciptaan yang lainnya tadi itu? Ayo. Ayo, silakan. Jangan takut. Ucapkan aja. Karena manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Iya. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena manusia itu punya akal budi. Sah. Siapa lagi? Bisa. Bagaimana cara Tuhan menciptakan manusia dengan ciptaan yang lain? Coba. Tadi dia sudah menjawab, pas, benar.
bisa. Tadi ditanya ya, di mana perbedaan cara penciptaan manusia itu dengan ciptaan yang lainnya? Tadi kan dia terangkan. Kalau ciptaan yang lain itu Allah hanya cukup berfirman, ya kan? Cukup berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah cahaya atau bentaran yang sangat luas, lalu jadi. Ya, ini juga yang lainnya. Tapi bagaimana dengan manusia? Jadilah manusia, lalu jadi, gitu. Bagaimana? Iya, dia bentuk dengan tangannya sendiri, ya. Dia bentuk dengan tangan sendiri. Dia hembuskan napasnya, dia memberikan napas kehidupan, sehingga manusia itu menjadi makhluk ya hidup. Kan itu tadi kan? Berarti begitu istimewanya manusia itu ya. Berarti begitu berharganya kamu di hadapan Tuhan. Ya. Ya. Jadi begitu berharganya kamu di hadapan Tuhan. Langsung Allah itu membentuk kalian. Bisa mengerti? Bisa ya? Oh, jangan semangat, kita semangat ya. Bisa mengerti sampai di situ? Iya. Jadi itulah bedanya. Allah langsung bertindak langsung ya, langsung dengan tangannya sendiri ya, dengan video tadi itu ya. Coba kita perhatikan sekali lagi. Jangan bingung kalian. Ya. Ambil. Inilah seluruh bentuk dia. Hembuskan nafas kehidupan. Ya, sudah bentuk dia. Menjadi makhluk hidup. Ini dia. Jadi udah jelas kan? Ya. Udah mengerti? Oke, kita lanjutkan. Ya. Sekarang tanya lagi. Apakah ya tadi
ada juga ya kan, bahwa manusia itu diciptakan perempuan dan laki-laki. Keduanya itu ya sama-sama istimewa dan mereka itu sangat berharga di hadapan Tuhan, ya. Sama istimewanya, tidak ada bedanya perempuan dengan laki-laki diciptakan Tuhan. Walaupun kenyataannya di dalam kehidupan kita ini ya, laki-laki itu memegang tampuk, contohnya ya, dia bekerja yang memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Perempuan juga begitu juga. Yang penting ya, di hadapan Tuhan tidak ada bedanya perempuan dan laki-laki, sama-sama martabat kita di hadapan Tuhan, ya, sama, tidak ada bedanya, sama-sama kita disayangi oleh Tuhan, ya, nggak ada bedanya. Jadi itulah dia. Kamu itu adalah berharga di hadapan Tuhan. Berharga kita, ya. Jadi Tuhan itu sangat menyayangi kita. Terlebih lagi kita manusia. Jadi Allah itu sangat menyayangi kita, ya. Semuanya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi manusia itu sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian mereka juga sama-sama diberikan kuasa. Ya kan, kalau kau baca, maka berkuasalah atas ikan-ikan di laut dengan burung-burung di udara. Bukan hanya kepada laki-laki itu dibilang, tetapi kepada perempuan. Jadi manusia itu sama di hadapan Tuhan, ya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, ya. Lalu sifat-sifat Allah itu juga ada pada manusia, ya. Nanti sampai di situ. Sekarang coba kau cari, ya, membentuk kelompok. Ya, kelompok. Kamu perhatikan dari ayat 26, 27, 28. Ya. Kamu membentuk kelompok, lalu ibu buat tugas. Angkat satu orang. Begini aja. Ini dirapatkan ke sana. Ya, meja ini. Baru bangkunya taruh ke sini. Coba cepat. Kalian harus begitu. Iya lah. Ini dirapat. Ya, kenapa nih di sini? Ini rapat. Iya, rapat.
untuk kalian hadapi dan untuk apa istimewa dari laki-laki dari istimewa apa dari istimewa ya kalian Ya, ini pertanyaannya ya. Carilah bukti-bukti bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama pentingnya dan sama berharganya di hadapan Tuhan dari ayat yang kamu baca tadi itu, dari ayat 26, 27, 28. Hanya itu dari 3 ayat itu. Iya. Lalu bukan kau hanya mencari bukti. Di mana buktinya bahwa manusia itu sama pentingnya, sama berharganya di hadapan Tuhan dengan membaca ayat 26, 27 dan 28. Hanya kau beli Alkitab, ya. Cepat-cepat dikerjakan. Langsung jawabannya nanti. Ke depan nanti mengucapkan jawabannya ya. Di buku aja. Iya. Satu orang saja nanti membacakan. Satu orang apa? Informasikan saja lah. Beginilah kita buat jawabnya. Kamu nanti membacakan dari kelas di depan nanti satu orang mewakili sini, satu orang nanti mewakili sini. Ya, satu orang. Inilah kita buat. Nah, ya, berarti sekarang sama-sama memperhatikan ayat itu. Baru kasih tahu sama temanmu nanti siapa nanti yang akan membacakannya. Sama penting dan sama berharga di hadapan Tuhan. Iya, tentu bisa. Sama penting dan sama berharga. Nggak apa tanda tangan. Bisa. Ya, silakan. dan sama
tadi ya, ayat ini ayatnya. Dari ayat itu yang tidak jawabannya atau dari yang lain.
dua-duanya maju ke depan. Sudah? Silakan maju. Dari sana satu orang. Siagata. Bunda cepat kerja. Dari ayat itunya. Dan bukti bahwa Allah kita berlaki dan perempuan sama yang penting dan sama berharga. Apa yang penting? Apa yang Satu duluan. Bacakan hasilnya. supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak-ternak di atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberikan mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Dan ditanya adalah bukti-bukti bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sangat penting di hadapan Tuhan. Jadi kau tadi mengatakan dari kejadian 26. Ya. Kejadian sampai 26. Ya. Ya. Kelompok kedua. Buktinya adalah satu ya seperti itu ya. Satu, laki-laki dan perempuan diciptakannya menurut gambar Allah. Allah memberi tanggung jawab atau tugas yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Iya. Allah memberi berkat yang sama kepada perempuan maupun laki-laki. Iya, bagus. Iya, silakan duduk. Iya. Jadi kalau ibu perhatikan dari tugasnya itu ya, dari tugas kelompok dari yang satu yang kedua, ya dari kelompok satu sudah bisa. Dari yang kelompok yang kedua dia tadi mengatakan ya berkat ya laki-laki dan perempuan itu sama-sama diciptakan segambar dengan Tuhan. Allah atau Tuhan. Kemudian laki-laki dan perempuan itu juga diberikan tugas yang sama oleh Tuhan. Ya beranak cucu dan bertanggung jawablah atas ikan-ikan dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di darat. Jadi mereka memiliki tugas yang sama baik laki-laki dan perempuan. Mengerti kan? Ya. Kemudian ada yang ketiga, mereka sama-sama memperoleh berkat dari Tuhan. Ya, itulah buktinya. Dari ayat 26, 27 dan 28. Mereka sama diciptakan segambar dengan Tuhan. Tidak ada bedanya. Laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, mereka diberi kuasa. Bukan hanya kepada laki-laki ya, juga kepada perempuan. Kuasa atas ikan di laut. Bukan kepada ciptaan yang lain diberikan, tapi kepada manusia. Itulah karena ada keistimewaan manusia itu ya. Kemudian yang ketiga, mereka sama-sama memperoleh berkat dari Tuhan. Ya, itulah ya dari kelompok bagus ya sudah selesai dari tugas kelompok kita memang hasilnya baik. Ya, kemudian ya, mari kita perhatikan dari gambar berikut. Kita perhatikan layar. Iya, ini di sini ada gambar, ya. Lihat, ada gambar Tuhan Yesus, dia merangkul, ya, dia memeluk seorang anak.
memelihara kehidupanmu ya, memelihara kehidupan kita semua. Ya, ciptaannya, dia begitu sayang dengan ciptaannya. Dia rangkul. Lalu mari kita lihat lagi gambar berikutnya, ya. Di sini, lihat dulu itu. Gambar siapa itu? Ya, gambar anak-anak sekolah. Ya, mereka bersama-sama, ya, seperti kalian inilah. Cobalah kau perhatikan, kamu bisa belajar, bisa bersekolah, itu berkat siapa? Tuhan. Berkat Tuhan kepada kalian. Itulah kasihnya Tuhan kepada kita. Dia memperhatikan. Ya, kalau enggak, kita tak bisa seperti ini ya. Ya, kita lihat lagi. Kita lihat lagi gambar di sini. Gambar apa ini? Keluarga. Ya, kau bisa bersama dengan orang tuamu, berkumpul dengan orang-orang yang kau kasihi. Itu juga semuanya berkat Tuhan. Kepada anugerah Tuhan kepada kita. Makanya kita tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kita melalui apa? Doa, ya. Ya, jadi dari apa yang kita pelajari, ya, dari apa yang kita pelajari dengan di mana kita pelajari Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama, ya. Jadi Allah itu memelihara kehidupan kita. Dia pelihara. Lihat, kau memiliki orang tua, kau bisa sekolah, kau bisa bermain, ya. Jadi kita ini sama istimewanya di hadapan Tuhan. Enggak ada bedanya. Ya, enggak ada bedanya laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan. Dia Tuhan memelihara kehidupanmu. Ya. Kau bisa sekolah, kau bisa bermain, kau dapat berkumpul dengan keluargamu. Itu semuanya adalah pemeliharaan, bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, melalui pelajaran kita ini, kau diajak supaya bersyukurlah kepada Tuhan dengan keadaanmu seperti ini. Ya, jangan nanti ketika gagal kau tak bersyukur kepada Tuhan. Ya, di dalam kehidupan ini ya, tidak semuanya kita berhasil. Pasti ada yang kita mengalami kegagalan. Tapi kegagalan demi kegagalan itu adalah pelajaran bagi kita. Pengalaman kita membawa kita supaya lebih giat. Jadi inilah pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Jadi Tuhan itu baik. Jangan kecewakan hati Tuhan. Buatlah yang terbaik untuk Tuhan. Buatlah yang terbaik untuk Tuhan. Lakukanlah apa yang diinginkan Tuhan. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Itu yang perlu. Jadi kamu sudah mengetahui bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Dia tidak membiarkan ciptaannya begitu saja. Semua apa kebutuhan kita dipenuhi. Dia mencukupkan segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi itulah Allah begitu menyayangi laki-laki dan perempuan. Jadi sama semuanya itu di hadapan Tuhan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya. Jadi untuk pelajaran selanjutnya, ya, kita juga jangan lupa mempelajari apa yang sudah kita pelajari, rajin belajar, dan kita ketemu kembali untuk minggu depan. Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, ada baiknya kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi.